Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Rabu tanggal 6 Mei 2020, hari biasa Pekan Paskah yang keempat. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Yohanes, bab atau pasal 12, ayat 44 sampai dengan ayat 50. Sekali peristiwa, Yesus berseru di hadapan orang-orang Farisi yang percaya kepadanya, "Barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku." Saudara-saudari yang terkasih, Kisah Para Rasul bab 12 dan 13 isinya berbicara tentang bagaimana Paulus dan Barnabas dipenuhi Roh Kudus sesudah beribadat bersama jemaat di Antiokhia. Berkat kekuatan Roh Kudus, mereka pergi kemana-mana mewartakan sabda Tuhan. Mereka yakinkan para pendengar bahwa barang siapa percaya kepada Kristus, ia bukan saja percaya kepada Kristus, tetapi kepada Allah Bapa yang mengutus dia. Paulus dan Barnabas meyakinkan banyak orang bahwa Yesus Kristus yang disalibkan oleh pemuka-pemuka agama Yahudi, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat adalah Anak Allah. Dia sudah bangkit dari antara orang mati, menampakkan dirinya kepada para rasul, dan disaksikan oleh para rasul. Ia naik ke surga. Saudara-saudara yang terkasih, apa yang diwartakan oleh Paulus dan Barnabas adalah kelanjutan dari apa yang diwartakan oleh Yesus Kristus sendiri. Roh Kudus sendirilah yang berkata-kata lewat mulut mereka. Melalui warta Injil hari ini, kita mendengar Yesus Kristus berkata, "Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan." Paulus dan Barnabas begitu berani berkata-kata tanpa takut. Mereka sadar bahwa bukan karena kehebatan mereka, maka mereka berani berkata-kata tanpa takut, tetapi karena Roh Kudus sendiri bekerja dalam dirinya. Saudara-saudari yang terkasih, apakah saudara-saudari sudah mengalami bagaimana Roh Kudus bekerja dalam diri Anda? Ada kisah pendek demikian. Ada seorang ibu Katolik yang sudah berumur, tidak pernah duduk di bangku sekolah, tetapi rajin pergi misa dan aktif dalam kelompok kategorial doa. Dia merasa bahwa Roh Kudus selalu mendorong dia untuk berkata-kata. Dan perkataannya selalu benar. Pada suatu sore, dengan berani dia menghadapi seorang pengkhotbah di pasar. Dia menegur pengkhotbah itu karena pengkhotbah mencaci maki Bapa Suci dan menilai Bapa Suci pemimpin setan. Ibu itu mengatakan kepadanya, "Kalau engkau adalah pengkhotbah yang benar, khotbahlah apa yang diajarkan Kristus, tetapi jangan mencaci pemimpin gereja Katolik." Saya Katolik dan kami sangat menghormati pemimpin kami. Pemimpin kami adalah wakil Kristus di dunia ini.
Karena itu tolong jangan mencaci maki paus kami. Nanti kata-katamu akan merusakkan Anda. Khotbahlah yang benar agar kami yang mendengar bisa bertobat, tetapi bukannya memancing orang untuk marah dan berbuat dosa lagi. Itulah pekerjaan Roh Kudus, mendorong orang untuk berkata yang benar dan menggerakkan orang untuk bertobat. Saudara-saudari yang terkasih, Roh Kudus tidak membutuhkan latar belakang pendidikan tinggi. Roh Kudus membutuhkan keterbukaan dan kesetiaan kita. Maka terbukalah selalu kepada Roh Kudus. Biarkanlah Roh Kudus memanfaatkan diri kita agar sabda Allah bisa diteruskan kepada sesama kita. Kita hendaknya berdoa semoga Roh Kudus selalu menggerakkan hati dan pikiran kita untuk berkata benar dan dengan berani mengarahkan sesama yang punya kecenderungan membawa perpecahan dalam masyarakat kepada jalan yang benar, yaitu perdamaian dan cinta kasih. Ya Tuhan Yesus, berilah aku rahmat-Mu, agar aku selalu dapat menjadi murid-Mu yang setia dan berani menjadi saksi-Mu di tengah dunia masa kini. Amin.